Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok satu dari kelas perilaku konsumen B dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia akan mempresentasikan hasil dari survei kami mengenai consumer behavior dari fast fashion Zara. Nah, adapun kelompok kami terdiri dari Mas Arifin, Mbak Ratih, saya Sindu, Mas Yandu, dan Mas Yohanes. Okay, next. Nah, sebelum kami menjelaskan hasil temuan kami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai company profile dari brand yang telah kami pilih, yaitu Zara. Zara sendiri merupakan salah satu leading fast fashion brand yang ada di dunia. Mereka berasal dari Spanyol. Pada tahun 1975 didirikan oleh Amancio Ortega di Spanyol. Nah, Zara ini berspesialisasi di fast fashion yang mempunyai produk lineup including clothing, aksesoris, sepatu, swimwear, produk kecantikan sampai perfume, dan merupakan salah satu dari anak perusahaan dari Inditex. Nah, mereka sendiri tergabung di Inditex itu semenjak 1985, di mana saat itu Amancio Ortega akan melakukan global expansion. Sebelum melakukan global expansion dia membangun parent company untuk Zara, dan akhirnya pada 1988 Zara berhasil melakukan international expansion pertama di negara Portugal. Nah, lalu akhirnya pada tahun 2005 Zara memasuki Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Dan akhirnya pada tahun 2010 Zara memperkenalkan online butik atau online store yang mulai melakukan penjualan di Spanyol, UK, Portugal, Italia, Jerman sampai Prancis. Lalu pada tahun 2014, Zara memperkenalkan inventory management yang menggunakan teknologi RFID. Nah, dengan adanya RFID ini, mereka akan lebih gampang melakukan inventory. Nah, selanjutnya, Terima kasih atas penjelasannya, Mas Sindu. Selanjutnya kita akan menjelaskan kenapa sih kita memilih Zara. Kita tahu bahwa Zara memiliki penjualan harian yang besar dan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perputaran persediaan, yang menunjukkan perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sehat. Artinya, Zara sebagai produk retail itu menarik perhatian kami untuk melihat bagaimana sih Zara menjalankan bisnisnya yang unik ini. Kita tahu bahwa Zara masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2005. Kemudian Zara ini berbisnis di bawah naungan dari PT Mitra Adi Perkasa. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya Zara ini sendiri memiliki cara yang unik dalam melakukan bisnisnya. Artinya tak butuh waktu lebih dari 2 minggu bagi Zara untuk mengembangkan produk-produk fashionnya, sehingga dapat merilis lebih dari 12.000 desain baru untuk setiap tahunnya. Berbagai jenis produk fashion yang diciptakan Zara antara lain meliputi busana wanita, busana pria, busana anak-anak, hingga produk kosmetik. Kemudian kelompok kami juga ingin mengetahui bagaimana Zara berbisnis selama pandemi dan apakah ada efek pada bisnis Zara selama masa pandemi. Kita tahu bahwa menurut Reuters itu pencapaian dari Zara pada kuartal kedua sebesar 214 juta euro. Artinya sebenarnya ada fluktuatif pendapatan Zara yang sebelumnya ada turun di kuartal pertama di tahun 2020. Nah, karena pandemi virus corona ini, unduhan aplikasi Zara juga sempat mengalami penurunan. Tapi tujuan dari penat ini adalah untuk menyoroti bagaimana kinerja keseluruhan model operasi unik dari Zara dan bagaimana Zara dapat memenuhi perubahan permintaan pelanggan dan meningkatkan kinerjanya selama pandemi COVID-19. Lanjut, Mas. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 research question. Yang pertama adalah bagaimana consumer Zara melihat brand image dari Zara itu tersendiri. Kemudian yang kedua adalah apa yang mempengaruhi pelanggan Zara dalam membeli produk Zara. Dan yang ketiga adalah bagaimana marketing Zara dapat mempengaruhi keputusan pembelian kepada produk Zara. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Kita tahu bahwa metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil
oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, metode yang kami gunakan pada kali ini adalah metode survei, di mana sumber penelitian merupakan informasi utama diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner yang kita sebar melalui Google Doc. Nah, terdapat 115 partisipan dalam penelitian kali ini. Kemudian respondennya juga merupakan dari berbagai profesi. Kemudian survei ini disebar ke seluruh lokasi di Indonesia karena dengan bantuan Google Doc. Kemudian penelitian ini didistribusikan selama 7 hari dan disebar kepada seluruh pelanggan yang pernah menggunakan dan yang belum pernah menggunakan produk Zara tersendiri. Selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Tio. Jadi untuk pertama kali analisa yang kami lakukan terhadap data yang sudah terkumpul dari hasil survei adalah kita coba terkait dengan segmentation gitu ya. Jadi seperti yang terlihat di layar bahwa partisipan yang mengisi survei kami kebetulan lebih banyak di gender wanita gitu, sebanyak 61,7%. Dan untuk laki-lakinya sebanyak 38,3%. Di sisi lain gitu ya, dikarenakan masyarakat telah menetapkan standar seperti apa sih kecantikan atau seperti apa sih tubuh yang seharusnya, beberapa orang itu jadi merasa sulit untuk mengekspresikan dirinya. Nah, disinilah Zara menyediakan berbagai pilihan fashion stylist gitu kan. Karena memang kita ketahui produk fashion itu pada umumnya ditujukan untuk wanita. Nah, Zara di sini menyediakan untuk produk fashion stylist untuk pria seperti jaket, terus baju, celana dan lain-lain. Kemudian produk Zara sendiri dapat digunakan untuk wanita dengan jenis kulit apapun gitu kan. Kita pahami sebelumnya bahwa bertahun-tahun wanita yang memiliki kulit mohon maaf kulit putih gitu kan merupakan standar kecantikan wanita itu sendiri. Zara itu tidak ingin mendukung standar kecantikan tersebut sehingga model yang digunakan oleh produk Zara itu memiliki varian jenis kulit yang bermacam-macam gitu. Selanjutnya, segmentasi selanjutnya itu adalah terkait dengan range usia. Jadi range usia yang kami dapatkan seperti terlihat di layar. Di sisi lain adalah produk Zara sendiri dapat digunakan berdasarkan teori persepsi orang itu menentukan sikap dan preferensi mereka dengan menafsirkan makna dari perilaku mereka sendiri. Jadi berdasarkan hasil survei, target pelanggan Zara biasanya berusia 18 hingga 40 tahun. Di mana dengan tingkat pendapatan menengah tinggi dan juga membidik pelanggan berdasarkan kesadaran fashion mereka. Jadi orang-orang yang sudah memiliki pilihan atau orang-orang yang sudah memiliki, oh saya menggunakan fashion seperti ini, saya menggunakan fashion seperti itu, kurang lebih seperti itu. Di sini orang sibuk yang di sini orang-orang sibuklah yang menjadi pertimbangan dalam taktik pemasaran dari Zara itu sendiri. Jadi membuat pelanggan membeli produk-produknya itu berdasarkan insting. Selanjutnya, sekarang kita berbicara tentang lokasi. Jadi hasil dari survei kami ditemukan bahwa partisipan kami itu kebetulan yang berlokasi di Jabodetabek sebanyak 81% dan non Jabodetabek itu sebanyak 18,3%. Kita sekarang berbicara terkait dengan lokasi store Zara itu, bahwa lokasi store Zara yang offline itu terletak di tempat-tempat strategis. Zara memiliki lokasi store sebagian besar itu di mall-mall besar di DKI Jakarta. Ada juga di kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan Bali, di mana kota tersebut merupakan padat penduduk dan menjadi tempat destinasi untuk pariwisata.
Lokasi store Zara sendiri itu terletak di tempat yang trafiknya padat, yang menyebabkan suasana atmosfernya itu menjadi panas, sehingga dapat memberikan suasana bergengsi untuk Zara. Apabila kita kaitkan dengan teori itu, bahwa metode pemasaran yang bertujuan untuk memikat konsumen ini dan menarik indera mereka ini memang sesuai dengan teori bahwa pemasaran sensorik merangsang perasaan dan membuat kita percaya bahwa kita membutuhkan produk yang untuk dijual. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi segmentasi customer brand Zara berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan secara rutin per bulannya. Nah, dapat kita lihat berdasarkan Maslow Theory of Motivation yang ada di pojok kanan bawah grafiknya, Zara customer cenderung membeli produk untuk memenuhi kebutuhan apresiasi. Hal ini terlihat dari mayoritas pembeli produk Zara memiliki pengeluaran rutin bulanan lebih dari 12,2 juta per bulan. Nah, dengan asumsi mayoritas pembeli produk Zara sudah memenuhi kebutuhan fisiologikal dan safety. Next. Zara approach customer engagement melalui beberapa channel, meliputi 5 sosial media platform, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, dan YouTube. Nah, dari grafik dapat kita lihat komunikasi yang digunakan oleh brand Zara. Berdasarkan the elements of communications, ada 5 elemen yang penting, yaitu source, message, medium, receiver, dan feedback. Source adalah sumber yang digunakan untuk menyampaikan message. Dalam hal ini, Zara menggunakan endorser yang memiliki attractiveness tinggi untuk menyampaikan message mereka. Attractiveness berkaitan dengan tampilan fisik. Nah, message yang ingin disampaikan oleh brand Zara adalah Zara menjual produk-produk fashion yang memiliki kualitas bagus. Sedangkan medium yang adalah media yang digunakan oleh Zara untuk menyampaikan message-nya. Dapat kita lihat media yang digunakan terdiri dari media sosial, film, dan series. Yang dimaksud film dan series di sini adalah aktor dan aktris yang menggunakan produk fashion Zara pada saat syuting. Word of mouth ini salah satu contohnya adalah rekomendasi dari teman atau dari keluarga. Kemudian ada mall dan media cetak. Untuk receiver adalah penerima message, dalam hal ini calon pembeli dan pembeli produk Zara. Sedangkan feedback adalah reaksi dari receiver yang dapat dimanfaatkan oleh tim marketer. Sebagai contoh, apakah pembeli produk Zara puas dengan produk Zara yang sudah mereka beli? Apakah pembeli dari produk Zara akan melakukan repurchase, dan apakah pembeli dari produk Zara akan merekomendasikan Zara kepada orang lain? Next. Selanjutnya pertanyaan mengenai di manakah customer biasanya membeli produk Zara. Dapat dilihat bahwa mayoritas pembeli Zara tetap membelinya di offline store Zara. Layout toko Zara dibuat semenarik mungkin, bahkan ada beberapa produk yang diletakkan berdekatan seperti baju, tas, celana, sepatu diletakkan berdekatan agar pembeli dapat lebih mudah untuk mix and match produk yang dikeluarkan oleh brand Zara. Nah, layout yang bersih, nyaman, dan barang berkualitas ini bisa meningkatkan nilai yang dilihat oleh customer. Peningkatan nilai ini dikarenakan seandainya ada pembeli yang datang ke offline store, mereka tidak hanya melihat barangnya, tetapi mereka juga bisa memegang dan merasakan bahan dari barang tersebut. Misalnya ada orang yang membeli baju, mereka bisa lihat bajunya dan bisa merasakan apakah bahannya itu bagus atau tidak. Nah, sehingga muncul added value dari baju tersebut dan menimbulkan pembeli jadi punya emosi untuk memiliki si baju ini. Jadi pada akhirnya pembeli akan membeli bajunya karena sudah melihat dan merasakan, sering memegang. Kemudian bahkan selama pandemi, pembeli produk Zara tetap lebih cenderung untuk membeli di toko Zara di offline dibandingkan toko online Zara. Hal ini dianggap karena pada saat mereka datang ke toko offline, mereka bisa memiliki lebih banyak pilihan dan menganggap lebih nyaman untuk belanja di offline store.
Selain itu, lokasi Zara yang ada di mall-mall besar membuat calon pembeli, dalam hal ini pengunjung mall yang awalnya tidak mau membeli Zara, jadi tertarik untuk membeli. Jadi pada saat mereka lewat depan tokonya Zara, mereka melihat, oh sepertinya layoutnya bagus dan barang-barang yang dijual oleh Zara bagus. Jadi dari tadi yang mereka tidak tertarik untuk membeli Zara, mereka jadi masuk ke toko, lalu mereka melihat-lihat barang-barang yang dijual untuk pada akhirnya sebagian akan membeli produk Zara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Nah, berdasarkan hasil survei seperti gambar di samping, umumnya konsumen Zara itu membeli banyakan tuh atasan yang misalnya berupa kemeja, kaos, atau baju-baju lainnya. Hal ini itu dikarenakan Zara mampu menciptakan produk yang nyaman untuk digunakan sehari-hari, namun dengan fashion yang tidak kalah dengan brand ternama lainnya. Nah, bagi orang yang atau individu yang awam terhadap Zara, mungkin akan cukup mengejutkan mendengar ternyata produk yang berikutnya paling laris dibeli menurut hasil survei itu adalah parfum. Nah, kenapa? Karena Zara itu mampu mengkreasikan dan berinovasi dengan individu-individu yang sangat mengerti parfum, sehingga menghasilkan parfum tuh yang wanginya itu nyaman dan elegan, namun harganya tidak kalah terjangkau dengan brand-brand lain yang memiliki lini parfum yang mungkin harganya jauh sekali. Next. Nah, berdasarkan gambar ini itu adalah gambar purchase preference dari Zara customer sendiri. Nah, seperti yang sebelumnya sudah ditekankan juga oleh teman-teman yang lain, Zara itu ingin menghadirkan luxurious with affordable. Nah, nyatanya hal tersebut dimulai dari quality yang ditawarkan oleh brand Zara sendiri. Nah, harga yang menarik, meskipun terkesan sedikit pricey atau sedikit mahal di kelasnya, tetapi menghasilkan brand image dan confidence yang luar biasa bagi pemakainya. Nah, selain itu, Zara juga terus berhasil melakukan inovasi, sehingga menyebabkan lini produknya itu selalu up to date terhadap tren fashion terkini. Nah, namun tentu bisa dilihat juga pada dua diagram di bawah, itu Zara tentu juga tetap harus berbenah diri. Akibat meskipun pelanggan puas, ada juga fraksi-fraksi kecil, ya, itu di gambar-gambar yang kecil itu adalah pertanyaan mengenai apakah Anda ingin merekomendasikan produk kepada orang lain dan apakah Anda akan melakukan repurchase, tetap saja ada fraksi-fraksi kecil yang menjawab tidak ingin merekomendasikan dan tidak membeli produk tersebut lagi. Nah, umumnya fraksi-fraksi kecil tersebut memiliki komplain terhadap keawetan dari produk Zara. Bukan berarti produknya tidak berkualitas. Mengapa? Karena kita juga tentu perlu meneliti lebih lanjut bagaimana cara mereka menggunakan produk tersebut. Namun tidak ada salahnya bagi Zara untuk terus meningkatkan kualitas produk agar tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Next. Nah, berdasarkan temuan hasil survei kami juga, menurut kami, Zara itu mampu mengangkat konsep individu dengan bagaimana merasakan dan melihat citra diri mereka, sehingga mereka mampu mengaplikasikan teori dari self-concept dan self-image itu di dalam strategi operasionalnya yang mana mampu menyediakan mode terbaru dan terkini, namun dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, citra merek yang dibangun oleh Zara pun mampu mempengaruhi keputusan konsumen dengan angka 76,8% konsumennya percaya diri dengan produk yang ditawarkan dan mereka gunakan. Dengan komposisi 47,7% merasa percaya diri dan 29,1% merasa sangat percaya diri menggunakan produk Zara. Tentu hal ini harus terus dipertahankan oleh Zara agar produknya tetap laris di pasaran. Next. Oke, terima kasih Mas Damenta. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan
hasil survei yang memperlihatkan brand-brand apa lagi yang digunakan oleh customer dari Zara. Nah, untuk yang paling banyak digunakan yaitu Uniqlo sebesar 47,5%, selanjutnya H&M 20,8%, lalu The Executive 14,9%, lalu ada Pull & Bear 6,9%, lalu diikuti oleh Mango 4%, dan Cotton On dan Nursing Wear masing-masing 1%. Next. Oke, jadi dari sebagian besar hasil survei yang telah kami lakukan, kami mendapati beberapa findings, yaitu sebagian besar pengguna Zara adalah wanita, bisa dilihat dari store-store Zara Women yang lebih besar daripada Zara Men di Jakarta. Lalu social media juga mempunyai efek yang lumayan besar untuk decision making dalam membeli Zara, produk Zara di Indonesia. Bisa dilihat mungkin dari influencer atau dari teman kita sendiri. Nah, lalu juga konsumen Zara di Indonesia ini sangat sensitif dengan harga. Dan yang terakhir, diskon atau potongan harga juga merupakan salah satu pengaruh yang cukup besar dalam buying decision consumer Zara di Indonesia. Nah, selanjutnya ini beberapa suggestion dari partisipan survei kami dan dari kami juga. Nah, pertama, konsumer itu menginginkan lebih banyak lagi diskon. Karena mungkin mereka sudah engage dengan produknya, tapi mungkin di beberapa produk masih price range-nya belum affordable untuk mereka. Dan beberapa konsumer juga merasakan bahwa service-nya masih bisa di-improve lagi, bisa ditingkatkan lagi. Begitu juga dengan lokasi-lokasi dari store Zara yang sekarang mungkin masih adanya di major city di Indonesia, dan mereka mungkin beberapa tinggal di minor city dan berharap ada store-nya juga sehingga jadi pembeliannya bisa lebih gampang. Selain itu juga untuk clothing choice-nya mungkin bisa lebih divariasikan lagi agar bisa meng-cater lebih demografi yang lebih besar lagi, seperti untuk yang mempunyai badan plus size ataupun yang sudah menggunakan hijab. Nah, yang terakhir, Zara juga harus memberi perhatian terhadap online store ya, karena masih banyak komen-komen mengenai online store Zara yang belum terlalu user friendly atau mereka tidak terlalu familiar. Jadi mungkin Zara kedepannya bisa bekerja sama dengan fashion e-commerce untuk menjual produk mereka juga. Nah, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.